Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bertemu di channel ini. Kita akan mengulas tentang orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari malaikat Jibril ketika dia melewati titian Shiratal Mustaqim yang membentang di atas neraka Jahannam. Namun sebelum uraian ini lebih lanjut, kami berharap para sahabat mau berinfak walaupun tidak berupa harta, tenaga maupun pikiran. Cukup dengan memencet subscribe channel ini. Semoga itu menjadi amal baik buat para sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, titian Shiratal Mustaqim bagi orang-orang yang beriman adalah bagian dari kehidupan akhirat yang harus dipercayai dan harus diimani. Dan titian itu nanti di akhirat kelak harus dilewati mau tidak mau oleh semua manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Titian Shiratal Mustaqim adalah suatu jembatan rahmat dan sekaligus mungkin azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang selamat melewati titian Shiratal Mustaqim tersebut. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga serta kekal di dalamnya. Akan tetapi barang siapa yang apabila saat melintas di atas titian tersebut dengan bersusah payah dan terjatuh, maka dia binasa dan termasuk orang yang merugi, dan siksa Allah adalah jalan yang dia pilih semasa hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril, Israfil, Israil, dan Mikail datang kepadaku. Dia berkata, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan saya bimbing tangannya dan akan saya bawa dia melintas di atas titian Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Berkata pula malaikat Mikail, wahai Rasulullah, mereka yang membaca sholawat atasmu, maka akan aku beri dia minum dari telagamu. Telaga itu adalah telaga Al-Kautsar, telaga milik Rasulullah SAW dan umatnya. Dan bagi orang yang menanglah yang dapat menyentuh dan meminum air telaga Al-Kautsar tersebut. Sedangkan orang-orang yang beriman namun dia penuh dengan dosa, berlumuran kesalahan, niscaya dia akan kehausan dan merasakan azab Allah dan siksa neraka, serta diberi minum dengan darah dan nanah yang busuk dan kotor. Berkata malaikat Israfil, wahai Rasulullah, mereka yang bersolawat kepadamu, maka aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga orang itu diampuni oleh Allah. Maka banyak-banyaklah bersolawat, wahai para sahabat sekalian, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak pernah merasa
dan tahu bahwa perbuatan yang dilakukan, ucapan yang kita keluarkan, ataupun niatan yang ada di dalam hati, apakah itu salah atau tidak, apakah berdosa atau tidak, maka bergembiralah orang-orang yang gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Israfil ikut mendoakannya. Malaikat Israfil tidak akan bangun dari sujudnya sebelum orang-orang yang gemar bersolawat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berkata pula malaikat Israel, wahai Rasulullah, bagi mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan cabut ruh mereka dengan selembut-lembutnya, seperti aku menyabut ruh para nabi dan para rasul. Suatu kemalangan besar ketika manusia menghadapi kematian, karena kematian itu menyakitkan dan tidak akan pernah rasa sakitnya mati itu digambarkan, dinarasikan. Namun kabar gembira buat orang-orang yang gemar bersolawat kepada Nabi. Malaikat Israel akan datang dengan penuh kasih sayang dan mencabut ruhnya dengan penuh lemah lembut. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kepada Nabi. Para sahabat sekalian, inilah sedikit hikmah daripada orang-orang yang gemar membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para sahabat termasuk orang-orang yang cinta kepada nabinya. Tanda cinta itu adalah banyak-banyak bersolawat kepadanya. Terima kasih. Dari uraian ini tentu masih banyak yang kurang. Nanti insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Oleh karena itu, dukunglah channel ini para sahabat dengan mensubscribe. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dari amal baik para sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.